Halo sahabat Cekok Tait, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel yang selalu menyajikan informasi terkini, mendalam, dan tentunya faktual seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia yang sedang naik daun di pentas internasional. Jangan lupa ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, tekan dulu tombol like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kabar terbaru yang bikin bangga bangsa ini. Dan kali ini, kita akan membahas salah satu bintang timnas Indonesia yang baru saja jadi sorotan besar di Liga Italia Serie A. Namanya sudah tidak asing lagi, seorang kiper yang lahir dan besar di Italia, namun kini memilih untuk membela Garuda. Dia adalah Imel Odero Mulyadi, sosok penjaga gawang yang sedang menjadi tembok kokoh untuk klub barunya, Cremonese. Pada pekan ketiga Liga Italia musim 2025-2026, Imel Odero tampil luar biasa ketika Cremonese menghadapi Hellas Verona di Stadion Marcantonio Bentegodi, Senin, 15 September tahun 2025 waktu setempat. Pertandingan ini berakhir imbang tanpa gol, 0-0. Tapi hasil itu bukan sekadar angka di papan skor. Lebih dari itu, pertandingan ini menjadi panggung bagi Imel Odero untuk menunjukkan kualitas kelas dunianya. Bayangkan saja, dalam pertandingan ini Imel mencatat 9 penyelamatan gemilang yang membuat para penyerang Verona frustrasi. Kalau kita lihat statistik, Verona tampil sangat agresif. Mereka mencatat 20 percobaan tembakan sepanjang laga. Dari jumlah tersebut, 9 tembakan mengarah tepat ke gawang. Dan luar biasanya, semuanya berhasil digagalkan oleh Imel Odero. Dengan tangan, dengan kaki, dengan refleks cepat, Imel seolah menjadi benteng terakhir yang tak bisa ditembus. Mari kita bedah satu persatu bagaimana aksi heroik Imel di laga itu. Pada menit keempat saja, Imel sudah diuji lewat tembakan jarak jauh dari Gif Orban. Sebuah tembakan keras yang bisa saja membuat Cremonese tertinggal lebih dulu, tapi Imel sigap, tangannya terulur, bola ditepis, dan ancaman pun sirna. Baru 4 menit berjalan, Imel sudah menunjukkan bahwa malam itu dia sedang dalam mode terbaiknya. Menit ke-16, giliran Giovan Santan yang mencoba peruntungan. Dari sudut sempit, ia melepas tembakan yang menyulitkan. Tapi lagi-lagi Imel menunjukkan refleks cepatnya. Dengan gerakan yang penuh keyakinan, bola berhasil diamankan. Santan tampak tak percaya. Peluang bagusnya digagalkan begitu saja. Masih belum berhenti, menit ke-30 Giovane kembali mendapatkan peluang. Kali ini ia mencoba melepas tembakan keras dari dalam kotak penalti. Imel membaca arah bola dengan tepat, melompat ke sisi kanan, dan berhasil menepis bola tersebut. Ini adalah penyelamatan yang membuat komentator Italia berseru kagum. Tak lama berselang, menit ke-34, Giovane kembali mengancam. 3 kali peluang, 3 kali pula digagalkan. Kali ini Imel menggunakan kakinya untuk memblok bola, sesuatu yang menunjukkan betapa lengkapnya teknik penjaga gawang berusia 28 tahun ini. Seolah-olah Imel berkata, apapun cara kalian menembak, saya punya jawabannya. Mendekati akhir babak pertama, ancaman serius kembali datang. Menit ke-45, Domagoj Brdarik mendapatkan situasi 1 lawan 1 melawan Imel. Banyak kiper yang panik di situasi ini. Tapi Imel, dia tetap tenang, maju dengan timing sempurna, menutup ruang, dan berhasil menepis tembakan Brdarik. Penyelamatan ini terasa krusial karena dilakukan di momen menjelang turun minum. Jika Verona mencetak gol di detik-detik itu, mental Cremonese bisa jatuh. Tapi Imel memastikan gawangnya tetap rawan. Babak kedua pun dimulai, dan lagi-lagi Imel tak memberi ampun. Menit ke-49, Giovane kembali melepaskan tembakan. Kali ini dari jarak yang cukup dekat, tapi Imel kembali jadi pahlawan. Tak hanya menepis, dia juga langsung mengamankan bola sebelum striker Verona sempat menyambar rebound. Hanya semenit berselang, Gif Orban hampir mencetak gol setelah menerima umpan terobosan yang membelah pertahanan Cremonese. Orban tinggal berhadapan dengan kiper, tapi Imel bergerak cepat meninggalkan garis gawangnya dan menutup peluang itu. Ia maju dengan penuh keyakinan, membaca arah bola, dan berhasil menutup ruang tembak. Fans Cremonese yang hadir di Stadion sontak berdiri memberikan tepuk tangan.
Menit ke-61, Giovanni kembali mencoba peruntungannya. Lagi-lagi dari dalam kotak penalti. Dan lagi-lagi Imel berhasil menepis peluang itu. Bayangkan, ini sudah peluang keempat Giovanni yang semuanya mentah di tangan Imel. Bisa dibilang, malam itu Giovanni dan kawan-kawan benar-benar dibuat frustrasi. 2 menit kemudian, menit ke-63, Gev Orban kembali mendapat ruang. Ia melepaskan tembakan keras yang mengarah ke pojok gawang. Tapi Imel, dengan refleks luar biasa, berhasil menepis bola itu. Para komentator menyebut Imel seperti punya magnet di tangannya. Apapun tembakan yang dilepaskan, selalu ada respons tepat darinya. Dan klimasnya terjadi di menit 90+3 di masa injury time. Veron melancarkan serangan cepat, Amin Sar berhasil masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan keras. Semua penonton di stadion mengira bola ini akan berbuah gol kemenangan Verona, tapi tidak untuk Imel Odero. Dengan refleks secepat kilat, ia terbang ke kanan dan menepis bola tersebut. Aksi heroik ini membuat para pemain Verona menepuk kepala, sementara para pemain Kramenis berlari memeluk Imel penuh rasa syukur. Berkat 9 penyelamatan gemilang ini, Imel Odero mencatat clean sheet dan Kramenis berhasil pulang dengan 1 poin penting dari markas Verona. Usahanya tak sia-sia. Imel bahkan dinobatkan sebagai Man of the Match dengan rating 8,8 dari SofaScore. Itu adalah rating tertinggi di pertandingan tersebut. Kalau kita lihat performa Imel malam itu, jelas sekali bahwa dia adalah sosok yang membuat Kramenis tetap bisa bersaing di Serie A. Tanpa dirinya, bukan tidak mungkin Kramenis sudah kalah telak. Karena kalau kita lihat statistik, Verona mendominasi pertandingan dengan 20 tembakan, sementara Kramenis hanya bisa melepaskan 6 percobaan saja. Secara logika, Verona seharusnya bisa menang mudah. Tapi satu nama merusak semua prediksi, Imel Odero Mulyadi. Performa ini juga membuat banyak media Italia menyorot Imel. Mereka menyebutnya sebagai kiper yang bak tembok tak tertembus. Ada pula yang menulis bahwa Verona seolah sedang melawan satu tim saja. Tim bernama Imel Odero. Pujiannya datang dari berbagai pihak, dan ini menunjukkan bahwa Imel tidak sekadar hadir di Serie A sebagai formalitas, tapi benar-benar menjadi pemain kunci untuk klubnya. Sekarang mari kita geser sedikit ke perjalanan karir Imel. Buat yang belum tahu, Imel Odero lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 18 Januari tahun 1997. Namun sejak kecil, dia besar di Italia karena mengikuti ayah dan ibunya. Karier sepak bolanya dimulai dari Akademi Juventus. Ya, klub raksasa Serie A itu. Imel menimba ilmu di Akademi Juventus sejak usia muda dan sempat mencatatkan debut di tim utama Juventus pada tahun ke-2016. Namun karena persaingan yang ketat di posisi kiper, Imel akhirnya dipinjamkan ke beberapa klub. Dia pernah berseragam Venezia, kemudian bersinar bersama Sampdoria. Di sana, Imel benar-benar mendapat kepercayaan untuk tampil reguler. Performanya konsisten, dan dia dikenal sebagai salah satu kiper muda berbakat Italia. Puncaknya, Inter Milan pun sempat merekrutnya sebagai pelapis bagian summer. Meski tak selalu jadi pilihan utama di Inter, pengalaman itu membuat Imel matang. Hingga akhirnya pada musim panas 2025, Kramenis berani mengeluarkan dana untuk merekrut Imel dengan status permanen. Keputusan Kramenis ini terbukti tepat. Baru 3 pertandingan berjalan di Serie A musim ini, Imel sudah menunjukkan bahwa dia bisa menjadi pilar penting bagi tim. Kramenis sekarang punya 7 poin dari 3 laga, hanya kalah dari Napoli dan Juventus di klasemen sementara. Bagi tim yang baru promosi, ini pencapaian luar biasa. Dan salah satu faktor utamanya jelas adalah performa gemilang Imel Odero di bawah Mister Gawang. Yang lebih membanggakan, Imel kini resmi membela tim nasional Indonesia. Setelah proses naturalisasi yang cukup panjang, akhirnya Imel berseragam Garuda. Bayangkan, kita sekarang punya kiper dengan pengalaman Serie A, pengalaman menghadapi striker-striker top Eropa, dan mental baja yang ditempa di liga salah satu terbaik di dunia. Ini tentu jadi berkah besar bagi sepak bola Indonesia. Bayangkan ketika Imel berdiri di bawah Mister Garuda, didukung oleh lini belakang yang semakin solid dengan nama-nama seperti Jordi Amat, Jay Itzes, dan Sandy Walsh.
Timnas Indonesia kini punya benteng pertahanan yang jauh lebih kuat. Imel bisa membawa pengalaman Eropanya untuk mengajarkan standar baru dalam menjaga gawang. Refleksnya, kemampuannya membaca arah bola, hingga pengalamannya menghadapi tekanan tinggi, semua bisa jadi modal berharga untuk timnas. Tak hanya itu, kehadiran Imel juga memberi inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Banyak anak-anak yang bermimpi jadi kiper sekarang punya sosok panutan. Mereka bisa belajar dari cara Imel bermain, dari profesionalismenya, hingga dari kisah perjuangannya menembus Serie A. Ini bukan sekadar soal teknis, tapi juga soal mental. Bagaimana seorang pemain bisa bertahan di level tinggi selama bertahun-tahun, itu adalah pelajaran penting. Dalam konteks Asia Tenggara, Imel Adero juga memberi warna baru. Kalau biasanya pemain-pemain dari kawasan ini jarang sekali mendapat sorotan di Eropa, kini kita punya nama-nama yang mencuri perhatian. Dari Jay Idzes yang tampil di Serie A bersama Sassuolo, hingga Imel Odero yang menjadi tembok kokoh Cremonese. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, kini punya representasi yang membanggakan di pentas sepak bola dunia. Kembali ke pertandingan melawan Vronen, jelas bahwa Imel tidak hanya menyelamatkan gawangnya, tapi juga menyelamatkan harga diri Cremonese. Dalam situasi di mana timnya ditekan habis-habisan, Imel berdiri tegak, seolah berkata, "Tidak ada bola yang boleh masuk ke gawang saya malam ini." Dan benar saja, hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Sahabat Cekfaktate, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sepak bola bukan hanya soal menyerang, tapi juga soal bagaimana bertahan dengan sepenuh hati. Imel Odero memberi contoh nyata bahwa seorang kiper bisa menjadi pahlawan, bahkan bisa jadi alasan utama tim meraih hasil positif. Tanpa gol-gol indah, tanpa selebrasi heboh, tapi dengan tangan, kaki, dan refleks cepat, Imel menulis kisah heroiknya sendiri. Dan tentu saja, ini baru awal musim. Masih banyak laga menanti Imel bersama Cremonese. Jika dia bisa konsisten mempertahankan performa seperti ini, bukan tidak mungkin Imel akan kembali dilirik oleh klub-klub besar Italia. Tapi apapun yang terjadi, saat ini kita patut berbangga bahwa seorang pemain dengan darah Indonesia sedang menunjukkan kelasnya di salah satu liga terbaik dunia. Itulah kisah Imel Odero, sang tembok Cremonese yang bikin Vronen frustrasi dengan 9 penyelamatan gemilang. Sebuah penampilan yang bukan hanya penting untuk klubnya, tapi juga memberi kebanggaan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Oke, sahabat Cekfaktate, bagaimana menurut kalian tentang performa Imel Odero kali ini? Apakah dia sudah layak disebut sebagai kiper terbaik Asia Tenggara saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena kita selalu senang membaca opini kalian. Jangan lupa, dukung terus kanal ini dengan cara like, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya seputar dunia sepak bola, khususnya yang berkaitan dengan pemain-pemain Indonesia di kancah internasional. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya, dan salam olahraga dari Cekfaktate.